Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Kak Ibnu, bagaimana kabarnya Kak Ibnu? Baik, alhamdulillah. Ada yang tidak masuk untuk hari ini? Tidak ada. Masuk semua? Alhamdulillah masuk semua. Nah, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Tadi yang berangkat paling awal siapa? Ayun. Ayun, oke. Untuk mengapresiasi kedatangan Kak Ayun ya, karena lebih awal dari teman-temannya, silahkan Kak Ayun memimpin tepuk semangat di kelasnya. Semangat. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, selanjutnya ya, sebelum Ustazah menyampaikan pembelajaran pada hari ini, Ustazah mau menyampaikan tujuan pembelajaran. Untuk kelas 3 ya, untuk kelas 3, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu adalah yang pertama, mengetahui bentuk-bentuk energi dalam sebuah teks atau paragraf dengan baik. Jadi nanti kalian disajikan ada sebuah paragraf, silahkan dibaca dan dipahami, kemudian nanti menjawab soal yang ada di bawahnya. Bagaimana kelas 3? Sudah paham? Kemudian tujuan yang kedua yaitu menentukan informasi dalam teks yang termasuk bentuk-bentuk energi dengan tepat. Jadi nanti ada macam-macam perubahan energi. Ada energi apa saja yang kalian ketahui? Energi listrik, energi panas. Siapa Kak? Ya, bisa. Nah, itu tadi contoh dari energi. Nah, untuk yang kelas 6 ya, ini kelas 6. Kelas 6 nanti tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama adalah mengetahui peristiwa rotasi dan revolusi serta gerhana bulan, gerhana matahari dengan baik. Jadi ketika selesai pembelajaran diharapkan nanti kalian sudah paham mengenai rotasi, revolusi, gerhana matahari dan juga gerhana bulan. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu mampu menceritakan peristiwa rotasi dan revolusi serta gerhana bulan dan gerhana matahari. Ketika kalian sudah paham materi yang disampaikan, kalian bisa menceritakan kembali. Nanti di depan salah satu dari antara kalian ada yang menceritakan proses terjadinya rotasi, terus revolusi, gerhana, terus akibat dari gerhana itu apa saja, kalian bisa menceritakan di depan. Sampai sini ada yang ditanyakan? Betul. Tidak ada. Ya, nanti Ustazah sajikan sebuah teks yang harus kalian jawab. Ini nanti Ustazah berikan ya satu-satu untuk yang kelas 3. Nanti setelah itu kita menemukan informasi pokok atau informasi penting dalam sebuah bacaan. Nah, caranya bagaimana? Caranya yaitu kalian harus membaca bacaan ini dulu sampai akhir, kemudian nanti dipahami tentang apa ya. Kemudian setelah kalian memahami baru menjawab ketiga soal yang berada di bawahnya. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada, saya bagikan satu-satu. Sudah bisa dikerjakan. Jangan lupa dikasih nama paling atas, nama.
baca untuk halaman 79? Sudah, ya. Sudah tahu bedanya rotasi sama revolusi? Sudah, coba Kak Sekar, silakan. Apa itu rotasi? Rotasi bumi. Berarti bumi rotasi Berputar mengelilingi porosnya. ya, bumi berputar pada porosnya, itu namanya rotasi. Kalau revolusi berarti kebalikannya. Revolusi berarti bumi mengelilingi matahari, itu namanya revolusi. Kira-kira ada dampaknya apa tidak, dampak dari rotasi dan revolusi? Ada dampak dari rotasi dan revolusi. Dampak dari rotasi coba dijawab Kak Hilya. Dampak dari rotasi bumi. Rotasi berarti berputar pada porosnya. Dampaknya apa? Sembunyi matahari dari barat, bedaan waktu, Gerak semboyan, perbedaan waktu, terus terjadinya siang dan malam. terjadinya siang dan malam, ya itu tadi dampak yang ditimbulkan dari adanya rotasi bumi. Berbeda dengan revolusi bumi. Kalau revolusi bumi berarti itu perputaran bumi mengelilingi matahari, sehingga gerak semu yang terjadi adalah gerak semu tahunan. Selain itu juga ada perubahan musim, ya, perubahan musim. Dampak dari revolusi salah satunya adalah perubahan musim. Nah, silakan ya, kalian memberi tanda penting. Tanda penting itu berarti di garis bawah ya. Yang penting-penting di buku kalian di garis bawah. Jadi ditulis listrik dari materi yang sudah saya sampaikan tadi. Ada pertanyaan mengenai rotasi, revolusi, gerhana matahari dan gerhana bulan? Ya, berarti tidak ada. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, silakan di antara kalian membentuk menjadi 3 kelompok. Berarti satu kelompok jumlahnya 4 orang. Ya, ini sama ini berarti kelompok 1. Ya, ini dibalik aja kursinya. Terus ini Kak Sekar, Kak Ayu sama Kak Mesa, Kak Dea, kelompok 2 dibalik kursinya ya. Terus itu jangan balik juga Kak Ada sama Kak Laila. Satu kelompok dengan Kak Hilya dan Kak Angel. Baik, karena kalian sudah berkelompok dengan kelompoknya masing-masing ya. Nanti ada 2 latihan ya yang harus kalian kerjakan. Yang pertama yaitu mengenai percobaan untuk gerhana matahari dan gerhana bulan. Nah, tadi sudah coba saja praktekkan untuk yang gerhana. Nanti kemudian kalian menuliskan hasil laporannya di sini. Kemudian menjawab latihan yang ada di sini, lembar ini dikerjakan secara berkelompok. Walaupun dikerjakan secara berkelompok, tetap menulis sendiri-sendiri ya. Satu orang satu menulis semuanya. Itu ya. Sudah semua untuk ya. Sudah selesai ya. Nah, kemudian tadi ada informasi apa yang kalian dapatkan dalam bacaan ini? Ada informasi apa? Tentang apa? Perubahan energi. Perubahan energi apa?
Setrika itu termasuk contoh dari perubahan energi listrik menjadi panas. Ya. Tadi tokohnya siapa namanya? Mani. Tokoh yang ada dalam teks bacaan ini namanya adalah Mani. Nah, kemudian juga Kak Ibnu, Ustazah sebutkan contoh ya, satu aja perubahan energi yang ada di sekitarmu. Listrik menjadi ya, contohnya apa Kak? Kipas, betul nggak? Betul ya. Perubahan energi listrik menjadi juga contohnya adalah kipas angin. Nah, ketika kalian nanti disuruh untuk memberikan contoh ya, memberikan contoh, apakah kalian bisa? Bisa? Yang belakang ketika disuruh memberi contoh perubahan energi bisa? Nah, coba saya mau lihat ya hasil dari kalian ini nanti dituliskan ada macam-macam perubahan energi menjadi dari listrik menjadi gerak. Contohnya apa? Nanti dituliskan di kotak ini ya. Ya, coba yang ada di sekitarmu saja. Yang ada di sekitarmu. Sekitar apa? Kelas boleh, di rumah boleh. Intinya yang ada di sekitarmu. Tempat perubahan energi. Namanya ditulis di atas, paling atas. Namanya ditulis paling atas. Boleh. Ditulis namanya ya. Nama kelasnya guys. Oke, nama kelas. Ini aku makanan. Itu diisi dampaknya. Selena bulan dan sebagainya. Semua? Ya. Dikumpulkan dengan terjauh. Dua ya, sama yang ini tadi. Jangan lupa dikasih nama. Baik, setelah kalian tadi mengerjakan ini berdiskusi dengan teman kalian ya, silahkan maju ke depan ya, satu laki-laki satu perempuan, silahkan maju ke depan. Yang lainnya mendengarkan ya, yang lainnya mendengarkan, silahkan disampaikan hasilnya. Yang ini dulu perubahan Bahan energi listrik menjadi energi gerak dengan kipas. Perubahan energi listrik menjadi energi bumi. Contohnya radio, bel sekolah, TV. Perubahan energi listrik menjadi energi panas. Setrika, oven, magicom. Perubahan energi matematik adalah energi listrik menjadi energi panas. Contohnya adalah setrika. Jadi perubahan energi yang terjadi di bacaan ini tadi perubahan energi apa? Listrik menjadi panas. Contohnya apa? Kita. Coba kasih tepuk tangan buat Kak Bagas dan Kak Jihan.
pagi hari ini, yaitu kita sudah mampu memberikan contoh ya, memberi contoh untuk perubahan energi yang ada di sekitar kita. Nah, coba itu perubahan energi listrik menjadi cahaya tadi contohnya apa? Contohnya lampu ya, betul, lampu. Nah sekarang sebelum kita melakukan refleksi ada yang ditanyakan mengenai materi, ada yang bertanya? Tidak, sudah bisa semua ya. Kemudian kita mengisi refleksi. Apa itu refleksi? Ya, pendapat kalian selama pembelajaran pada pagi hari ini, gitu ya. Nanti silahkan refleksinya dijawab. Baik, silakan di antara kalian salah satu ada yang maju untuk mempresentasikan hasil diskusi yang telah kalian lakukan. Ya, silakan. Bisa disampaikan hasil diskusinya. Dampak relasi bumi terjadinya siang dan malam, gerak seluruh harian matahari, dan perbedaan waktu. Dampak revolusi bumi terjadinya perubahan musim, perbedaan waktu siang dan malam, perubahan pembentukan matahari, gerak 10 tahunan matahari, dan ditetapkannya kalender Masehi. Dampak gerhana bulan dan gerhana matahari. Dampak gerhana matahari. Cahaya matahari tidak sepenuhnya sampai kepada bumi karena dihalangi oleh bulan. Matahari akan berbentuk seolah-olah seperti bulan sabit pada malam hari. Sebagai sinar matahari yang lolos dan membentuk lingkaran di bagian luar piringan bulan sehingga berbentuk cincin. Dampak gerhana bulan. Cahaya matahari tidak dapat mencapai bulan karena terhalang bumi saat terjadi puncak gerhana bulan total. Baik, silakan ada yang bertanya? Bagaimana terjadinya proses gerhana matahari? Gerhana matahari apa bulan? Bulan. Baik, bisa dijawab. Gerhana bulan jadi karena matahari, bumi, dan bulan berada di satu garis lurus. Ya, berada pada satu garis lurus antara matahari, bumi, dan juga bulan berada pada satu garis lurus sehingga mengalami yang namanya terjadinya gerhana bulan. Silakan kasih tepuk tangan buat teman kalian. Baik, untuk pembelajaran pada pagi hari ini apakah ada yang ditanyakan? Silakan kalian nanti mengisi lembar refleksi pembelajaran pada pagi hari ini untuk saran dan masukan proses pembelajaran yang telah kita laksanakan pada pagi hari ini. Karena dirasa waktu sudah cukup ya untuk pembelajaran pada pagi hari ini, sekarang waktunya istirahat, bisa ditutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan berdoa sebelum makan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Sekian untuk pembelajaran pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.